Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Pak Guru berharap anak-anak tetap sehat, penuh sukacita dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 5, pelajaran 3 dengan tema Allah mengasihi manusia. Nanti anak-anak bisa mempersiapkan diri. Perlengkapan yang perlu dipersiapkan adalah buku catatan agama Kristen, alat tulis, dan juga Alkitab. Nanti anak-anak bisa membuka untuk menunjang pembelajaran hari ini. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Saat ini kami ingin memulai pembelajaran. Kiranya Roh Kudus menolong kami membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami, mengerti materi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan mengapa Allah mau mengasihi manusia yang berdosa. Kemudian yang kedua adalah anak-anak dapat menyebutkan cara Allah mengasihi manusia. Dalam perjanjian lama, Allah mengutus banyak nabi untuk menyampaikan pesan Allah kepada umat Allah. Allah memakai para nabi untuk menyampaikan firman Tuhan kepada manusia pada waktu itu. Jadi Allah menyampaikan pesannya kepada nabi, dan nabi ini menyampaikan pesan yang dari Allah tadi kepada bangsa Israel pada waktu itu. Jadi nabi sebagai penyambung lidah Allah. Ada beberapa nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada umat Tuhan, kepada bangsa Israel pada waktu itu. Ya. Abraham menerima janji Allah bahwa melalui Abrahamlah semua bangsa yang ada di muka bumi ini akan menerima berkat yang dari Tuhan. Mereka akan diberkati melalui Bapa Abraham, bapa leluhurnya bangsa Israel. Salah satu nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan suara Tuhan adalah Nabi Yesaya, menubuatkan bahwa seorang anak laki-laki akan lahir dan menjadi raja selama-lamanya. Ia akan disebut Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Kemudian Daniel juga dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan arti batu dalam mimpi Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Batu itu memecahkan semua kerajaan lain. Batu itu tumbuh besar. Demikian pula kerajaan Yesus akan tumbuh besar dan menjadi kerajaan yang kekal. Terdapat di dalam Daniel pasal 2, pasal 7, ayat 14. Kemudian seruan Nabi Mika menubuatkan bahwa Sang Juru Selamat akan datang dari Bethlehem. Kemudian Zakaria juga dipakai oleh Tuhan untuk menubuatkan bahwa Sang Raja besar akan membawa keselamatan untuk selama-lamanya. Namun tahun demi tahun dinanti-nanti, ditunggu-tunggu, Juru Selamat itu tidak kunjung datang. Di dalam perjanjian lama mereka menanti-nanti datangnya Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu untuk menggenapi janji Allah kepada manusia. Bangsa-bangsa menunggu datangnya keselamatan. Bangsa Israel menantikan datangnya Sang Juru Selamat itu. Akhirnya Sang Juru Selamat itu datang melalui kelahiran Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Anak-anak bisa membaca di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tentang kelahiran Sang Juru Selamat ini. Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Dijanjikan oleh Allah bahwa Allah akan memberikan Juru Selamat kepada manusia, dan janji itu digenapi
melalui datangnya Yesus Kristus. Bangsa Israel lama menantikan datangnya Juru Selamat yang dijanjikan Allah. Allah setia terhadap janjinya dan Allah menepati janjinya. Waktu Allah sudah tiba. Ya. Allah begitu mengasihi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pembelajaran yang lalu kita sudah belajar bahwa akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa, mereka mendapat hukuman dari Allah. Manusia terpisah dari Allah, manusia diusir dari Taman Eden. Manusia putus hubungan dengan Tuhan, mengalami mati rohani. Akibat dosa yang dilakukan oleh manusia, mereka mengalami kesukaran dalam hidup mereka. Adam bersusah payah untuk mengusahakan tanahnya. Namun demikian anak-anak, Allah tetap mengasihi manusia. Sekalipun manusia sudah berdosa, sekalipun manusia sudah melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, manusia jatuh dalam dosa, namun Allah tetap mengasihi manusia. Dan wujud kasih Allah ini Allah lakukan dengan Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, supaya manusia yang berdosa itu dapat diselamatkan. Anak-anak, Yesus lahir di Bethlehem, di kandang domba, supaya setiap orang bisa datang kepadanya. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 seperti tadi yang Pak Yusuf sampaikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini janji Allah kepada manusia, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak akan mengalami kematian kekal, namun akan memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang harus dipahami oleh kita semua, bahwa Allah begitu mengasihi manusia. Dia rela datang menjadi Juru Selamat bagi dunia. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 juga dikatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan kekal. Bagi setiap kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Bersyukur dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, Anak Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, Juru Selamat kita. Inilah komitmen yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan, bersyukur atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan, sudah Tuhan berikan kepada kita, harus kita jaga, kita pelihara dengan hidup takut akan Tuhan. Sebagai kesimpulan pembelajaran hari ini, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa Allah mengasihi manusia sehingga memberikan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Kasih Allah harus kita syukuri dengan hidup taat kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Allah Maha Pengasih, kami berterima kasih atas kasih dan cinta-Mu, kasih sayang-Mu kepada kami orang berdosa ini. Kami bersyukur atas anugerah yang Allah berikan, yaitu Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia. Tambahkanlah iman percaya kami kepada Yesus Kristus dan tolonglah kami
untuk selalu taat kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.